Saya pernah kerja di kementerian, di salah satu kementerian di Keren, malah emang kerjanya keren banget. pokoknya itulah anak buah di sana masih jadi anak buah gitu. Kementerian, terus ada sebuah insiden yang kita bersama tidak inginkan, akhirnya kita keluar. Terus kita pindah di nya itu jadi ngurus izin-izin pertambangan itu. Keluar juga nggak betah juga karena emang lingkungannya itu nggak mendukung gitu. Padahal itu tempat kerja yang kayaknya banyak orang ini loh ingin. Iya di situ kira-kira kan. begitu. Jadi banyak orang yang mau, tak justru saya kok malah keluar gitu kan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bekas Karyawan, channel yang membahas masalah ide usaha, peluang usaha, dan juga buat teman-teman semua yang mau belajar usaha, khususnya buat teman-teman yang masih pemula. Untuk kali ini saya berada di workshop teman saya, yaitu yang usahanya sudah gede, yaitu buat teman-teman yang mau usaha apa, khususnya anak muda. Usaha ini kayaknya cocok banget ya. Jadi kemarin banyak yang ada yang nanya juga, usaha apa sih yang cocok buat anak muda. Nah, ini usaha ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Langsung kita kenalan dengan ownernya langsung. Itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Sehat ya? Alhamdulillah saat ini sehat-sehat walafiat semuanya. Ini beliau ini sekarang apa usahanya? Usaha Nama usahanya? Sandang Kreasindo. Sandang Kreasindo. Bergerak di bidang screen printing atau sablon dan konveksi lah gitu. Oke. Ya, sablon dan konveksi. Tapi lebih di sablonnya. Ya, screen printing dan digital printing. Digital printing. Iya. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, Mas Ipung ini juga sebelum usaha ini juga seorang karyawan ya. Jadi beliau dulunya nggak langsung terjun ke usaha, tapi beliau seorang karyawan. Bisa dijelaskan mungkin dulu di mana kerjanya, terus kenapa nantinya bisa jadi usaha, fokus ke usaha gitu. Oke, teman-teman, jadi gini, ceritanya sih sebenarnya panjang. Saya mau usaha seperti ini panjang, terus bimbang, kebingungan, ya pokoknya macam-macam lah gitu kan. Jadi dulu itu saya pernah kerja di kementerian, di salah satu kementerian di Keren, malah emang kerjanya keren banget. pokoknya itulah anak buah di sana masih jadi anak buah gitu. Kementerian, terus ada sebuah insiden yang kita bersama tidak inginkan, akhirnya kita keluar. Terus kita pindah di cabangnya. Itu jadi ngurus izin-izin pertambangan itu. Keluar juga nggak betah juga karena emang lingkungannya itu nggak mendukung gitu. Padahal itu tempat kerja yang kayaknya banyak orang ini loh ingin. Iya di situ kira-kira kan. begitu. Jadi banyak orang yang mau, tak justru saya kok malah keluar gitu kan. Kebetulan dulu waktu masih kerja itu kantor kita itu deket clothingan gitu, ceritanya gitu. Deket clothingan, sering bikin kalau minimal itu sebulan itu 2-3 kali lah. Jadi kita beli kaos, terutama itu t-shirt kaos itu. Harganya itu kalau t-shirt kaos itu kan 100-150, minimal itu 90.000 lah. Iya. Minimal 9.000 untuk satu clothing, kaos clothing. Saya kepikiran di situ. Kepikiran kenapa saya nggak jalanin gitu. Karena kalau dari segi kaos itu dari balita lahir, terusan anak muda sampai tua itu pasti mereka di masih rumahnya butuh ya, masih dibutuhkan butuh ya. gitu. Masih pakai minimal satu orang itu ada 15 kaos lah di lemarinya. Betul. Nah, dari situlah saya belajar gitu. Dulu belajar itu agak susah. Kalau dulu awal-awal saya belajar itu sablon manual itu otodidak. Oh. Jadi sempat belajar sendiri gitu. Setelah langsung belajar ya, sendiri belajar sebelum sendiri. kita ke teman-teman Gesuter Bekasi dulu kan, Oke, sempat iya, ada betul, tuh kan. Nah, akhirnya saya pikiran itu, udah kita buka clothing aja lah gitu, coba-coba dulu gitu. Saya beli iklan Google, ada iklan Google yang menawarkan mesin digital yang bisa langsung nyetak di kaos. Ada tabungan dikit, udah beli itu. Itu masih kerja saya, masih kerja.
punya tabungan sedikit, udah ada orderan online, habis kerja kita kerjakan. Oh, berarti di Jadi awal malam gitu. masih sambilan ya? Masih sambilan, itu masih sambilan. Oh, oke. Masih sambilan, udah kan. Akhirnya juga namanya sambilan itu banyak komplain. Karena saya yang handle sendiri. Terlambat lah gitu. Harus ngubungin customer lah. Kalau kadang customer ngecat balasnya lama lah gitu. Udah ada masalah di kantor, di alat kesehatan, udah deh fokusin aja deh gitu. Oh, tapi semuanya berarti dari apa? Dari yang tadi semua ya untuk semuanya mungkin teman-teman juga kalau mau usaha ya dari sambilan dulu ya belajar. Sambilan dulu. Belajar Jadi dulu gitu konsepnya itu belajar dulu baru kita buka usaha. Contohnya umpamanya kita mau beli mesin ini ya, jangan beli mesin dulu deh. Tahu ilmunya dulu. Tahu ilmunya dulu baru kita belajar tentang, kalau saya ini berkaitan ini tentang desain, tentang proses, tentang marketing, tentang produksi gitu. Minimal tahu itu deh dulu, minimal. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar usaha atau mau usaha, tadi bisa dikatakan maksudnya, kalau mungkin teman sekarang masih kerja terus pengen usaha gitu ya, tadi itu yang buat sambilan itu untuk apa namanya produksinya itu Ya, bisa dilempar ke orang ya. Jadi bisa dilempar ke kita orang. fokus ke penjualan gitu. Jadi kalau kita mau buka sablon gitu apa jualan kaos, bisa kita jualan kaos. Terus begitu ada orderan masuk kita lempar ke yang punya produksi gitu. Iya, kita maklun sistemnya. Ya bahasanya maklun. Kalau sekarang kan zaman digital ya kan. Digital. Digital itu kita kalau kaos ini kita punya desain, kita jual, ya kan. Walaupun kita nggak punya alatnya buat produksi, kita serahkan ke orang lain. Kita hanya menang di marketing sama ini kualitas produknya itu juga harus kita perhatikan sebenarnya. Nah, ini pas banget nih. Jadi buat teman-teman semua yang pengen belajar clothing, usaha apa sih distro gitu. Ini kebetulan langsung ke produsen nih. Ya. Jadi buat teman-teman semua yang nantinya mungkin pengen niatan mau coba usaha ya kaos atau bahasa kerennya clothing ya. Clothing, distro itu. Karena emang itu kan cocok buat anak muda ya. Karena kadang-kadang anak muda sekarang kan kalau mau suruh jualan apa sih yang kayak apa sih kayak jualan makanan apa cilo kan mereka kan gengsi atau gimana. Gengsi, tapi betul. kalau untuk clothing kayaknya wah banget gitu, usaha anak muda banget gitu zaman sekarang. Nah ini pas banget ketemu langsung dengan produsen langsung gitu, jadinya apa nanti terus mungkin ada apa sih ya buat teman-teman semua ada anjuran atau ini lagi deh mastiin buat mereka yang mau belajar usaha atau mau merintis usaha gitu biar enak gitu. Jadi kalau untuk saat ini itu teman-teman milenial itu memang dunia clothing, dunia distro itu tidak bakal ada matinya. Tidak bakal matinya. Walaupun ada pandemi kayak gini sedikit-sedikit pasti ada gitu. Contoh kecil tadi yang saya sampaikan itu satu orang itu pasti memiliki di lemarinya itu ada beberapa kaos gitu. Itu baru kaos ya. Belum sepatu. Apalagi yang koleksi sepatu pasti harga berapapun dia pasti dibeli gitu kan. Belum celana. Itu kan masuk ke dunia clothing apparel gitu kan. Celana, terusan topi. Nah, topi ini yang sepeda ini juga ya bagus nih. Masuk juga gitu kan. Jaket ya. Jaket Sekitar gitu. Betul. Jadi kalau untuk apparel clothing ini untuk bagi teman yang masih karyawan atau nantinya pengen punya usaha itu pas banget milihnya di clothingan. Gitu. Kalau emang fashionnya memang beda-beda kan ya. Betul. Ada yang di kuliner, ada yang ini gitu. Tapi kalau bagi saya untuk generasi milenial itu sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Oke, buat teman-teman semua, tadi semoga perbincangan yang singkat ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang mau belajar usaha khususnya clothing ataupun yang lain. Mudah-mudahan ilmu ini bisa diterapkan ataupun nanti untuk yang butuh tadi yang seperti saya janjikan mau yang usaha tapi belum punya produksi bisa masarin dulu, untuk produksinya bisa hubungin ke Sandang Kreasindo ya. Sandang Kreasindo, termasuk Mas Kang Rudi ini juga sama nih. Jadi nanti bisa saya produsen juga nih. Apa nama linknya atau nomor kontaknya bisa boleh ada di deskripsi ya. Atau kan mungkin konsultasi tentang sablon, monggo aja kita terbuka. Buat yang belajar tuh malah
terbuka lah ya. Kita terbuka, open mau house, kesini, mau yang ngopi-ngopi juga boleh lah kita. siap-siap ya tuh. Gimana Welcome kurang aja. baik tuh kan. Dia datang diajarin gimana cara usaha, nanti juga Cuma kita bukan ngajarin, mungkin sharing aja kali sharing ya. ya. Sharing Ya, aja kalau sama-sama. ngajarin biasanya itu ya. Jadi sharing apa sih? Ya berbagi ilmu lah. Berbagi ilmu gitu. Apa yang bermanfaat, semoga kan jadi amal jariah Iya, dipakai amin, buat amin. teman-teman semua ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.